Untuk perkara sekecil ini, apa susahnya? Ceritanya itu kan hanya drama aja. Saya tersinggung kalau Pak Agus bilang kecil. Jangan pernah terhadap kasus-kasus pencabulan anak dianggap kasus kecil. Di diskusi kenapa saya panas waktu podcast Pak Agus itu. Situ ada Bang Reza Indragiri. Itu mereka membicarakan kasus ini sambil ketawa. Saya sedih. Tiba-tiba konon dicabut kuasanya ke Komnas Perlindungan Anak. Termasuk ke saya juga dicabut. Kita nggak boleh baper dari pengacara. Nanti kalau Bang Uya butuh saksinya, saya hadirkan, tapi mukanya kode situ. etik, Iya. track record masing-masing kan bisa kelihatan. Saya Ada lebih yang mulia dari melanggar. Pak Agus. Dari mana bisa mengatakan tidak ada terhadap anak? Nggak Itu nyambung kan- otak saya tuh Bang ya. Mohon maaf nih, Anda boleh bilang begitu, saya juga bisa boleh. Bilang gimana? Anda pengacara tapi Anda juga sempat apa? Mulut Anda jangan itu satu Ya. apa? Hidup mulia Anda itu lebih mulia saya daripada Anda. Seorang ibu dari Cirebon, lagi dari Cirebon, yang anaknya dibully dan dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Sejak umur berapa? 7 tahun ternyata. Semua bukti chat, video itu masih saya simpan. Si suami ini berarti ayah tirinya si... Betul. Oke. Anak ceritakan semuanya. Dia teriak, kakak capek sama Abi. Kakak apa yang dia terimakan perlakuan dari bapak tirinya itu adalah dan penjara. Ya. Kondisi anaknya tidur ayam. Abi ini masuk kamar langsung naik kasur, langsung menyingkap siang kakak sampai sedada. Kakak gini, kakak nggak mau, tapi Abi dari berbagai arah. Itunya kakak di sama Abi. Alat pelaku sudah hampir masuk, walaupun kondisinya saya sedang tidur masuk ya. Dia bilang, Abi udah sering kok megang ya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, anggota DPR RI dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan ingat kasus 1 tahun lebih yang lalu, di mana ada seorang wanita mengadu ke kita, ke Lembaga Bantuan Uya, karena mengadu pada saat itu anaknya diduga dicabut oleh ayah tirinya yang merupakan seorang pemilik pondok atau majelis ya di Jawa Barat ya. Benar nggak sih? Di Jawa Barat ya? Iya, pada saat itu Pak Kawan begitu. Dan sekarang pada saat itu sempat berapa waktu kemudian akhirnya dikeluarkan status tersangka ya. Tersangka, tapi akhirnya ditetapkan DPO oleh polisi, daftar pencarian orang karena menghilang orangnya pada saat itu, diduga menghilang. Dan kabar terbarunya tersangka ini sudah ditangkap polisi, betul? Sudah P21 ke kejaksaan. Alhamdulillah berarti kalau begitu kan. Tapi ada keberatan dari Pak Agus Prayoga yang merupakan bapak pengacaranya Pak N itu. Pak N. Tersangka. Ya, tersangka. Pak N ini tersangka. Betul. Oke, sementara ada Pak Kasman Sangaji, ini adalah pengacara dari tim kuasa hukum. Dari Ibu korban. Korban yang saat itu melaporkan. Iya. Apa yang menurut Bapak keberatannya di mana, Pak? Pertama, saya harus cerita bahwa saya dulu adalah orang yang membantu, yang ketika ada Komnas Perlindungan Anak cerita yang dramatis, seolah terjadi perbuatan dan sebagainya, karena bercadar sejak umur 7 tahun sampai 7 kali. Ya saya ingat itu. Semua terpanggil kan Bang? Iya. Tapi ketika saya ikuti ternyata nggak ada bukti, nggak ada apa. Cuma ributnya kapan ditangkap. Loh, saya kan bukan polisi. Oh, jadi Bapak dulunya pengacara ibu korban? Bukan. Hanya membantu Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak butuh pendamping untuk memperkuat laporan ke kepolisian. Tapi ketika tidak diproses, malah tiba-tiba Komnas Perlindungan Anak yang oleh Pak Uya Kuya di podcastnya dijelek-jelekin juga, itu dicabut Bang. Oh, Dan bukan ketika kita jelek-jelekan gimana saya, Pak ya? ada isinya nanti. Apa coba harus jelas nih kalau Ini kerjanya apa Komnas Perlindungan? Jadi kita semua terpengaruh oleh dramanya dia. Oh, tapi kalau menurut saya Pak, kalau saya sih dari dulu belum jadi DPR mau Komnas apapun, kalau menurut saya Betul. tidak melakukan tugas yang baik, mas saya tidak ragu-ragu dan tidak pernah takut untuk mengkritisi siapapun. Betul. Tapi tidak Iya. mungkin dia melakukan seperti itu, merusak diri sendiri kan Bang. Padahal dia berbuat baik, dia malam ditelepon, dia saat itu semuanya terpengaruh dan terenyuh semua. Tapi tiba-tiba suatu saat konon dicabut Apanya? kuasanya ke Komnas Perlindungan Anak. Termasuk Oke. ke saya juga dicabut. Saya pikir, wah dicabut ya sudah, mau apa lagi, mau bayar juga enggak, minta duit juga enggak kan Bang. Oke, jadi boleh saya simpulkannya biar Siap. penonton ngerti. Siap. Jadi intinya Bapak dulu
mendampingi ibu korban bersama Komnas Perlindungan Anak Ia mendampingi Komnas untuk Perlindungan Anak ya. melaporkan ke polisi Bukan kan? melanjutkan laporan Dumas yang sudah berjalan. Oke, melanjutkan. Artinya Bapak Mengawal, hanya ada mengawal. di pihak Komnas Perlindungan Komnas Anak. Perlindungan Anak bersama ibu Mengawal korban. ibu korban, betul. Bersama ibu korban Betul, di pihak betul, itu ya. betul. Oke, terus Dan tiba-tiba karena dicabut. nggak nih. ditangkap, katanya dicabut, ya sudah. Cuma saat itu saya berpikir, kalau sudah didampingi, dibantu, kok dicabut, wah jangan-jangan damai tanpa ngasih tahu, ya sudahlah, enggak apa-apa. Berarti kan sudah berhasil. Karena itu memang permasalahannya keluarga dan cerita yang dramatisnya nggak ada. Sampai sekarang pun saya masih berkeyakinan itu tidak ada. Jadi menurut Bapak ibu korban ini ngarang-ngarang, Ngarang-ngarang, tidak ada penjelasan, tidak ada. Sampai hari ini, walaupun ditangkap nanti saya cerita. tapi faktanya kan setelah kuasa dari Komnas Anak dicabut oleh ibu korban dan Betul. Bapak juga otomatis dicabut, Betul. dia punya pengacara lain berarti Pak Asman pada saat Yaitu, itu ya? ketika malam itu dicabut, besoknya tiba-tiba muncul di Uyakuya. Iya. Ada Bang Kasman. Iya. Makanya kaget juga nih Bang Kasman, hebat banget, sehari langsung berganti, tapi itu haknya dia. Dan kita juga sudah merelakan, ya sudah. Nah cuma ketika judulnya sebagainya, Judul di mana ya? judul di media sosial yang disebarkan oleh dia juga. Coba kita lihat YouTube kita ya. Coba cari dong, Dre. Dan dia sendiri meralat bukan perkosaan, tapi karena selaput darahnya masih utuh. Nah itu yang kita keberatan kok. Mohon maaf Pak, Uyakuya mendramatisir, menelan mentah-mentah semuanya. Dan saya juga heran Pak Kasman mendampingi sampai akhirnya ke Polres dan sebagainya, tapi tidak ada kelanjutan. Kemudian ganti lagi pengacaranya Raden Reja, yang akhirnya ada DPO, ada macam-macam. Yang DPO-nya menurut saya itu seperti halnya kasus Peggy Setiawan, DPO-nya yang tidak benar, penangkapannya pun tidak benar, kemudian ada pengacara, makanya kita lapor ke Propam. Oke. Dan lebih dari itu Bang, setelah dari Reja dicabut, kemudian dijelek-jelekin di media sosial, muncullah Watimpres pengacaranya Pak Henry. Oke. Ya, akhirnya ada penangkapan. Kita Oke, tahan dulu. Siap. Tadi dibilang katanya saya menelan mentah-mentah di YouTube saya ada cari linknya, Dre. Yang mana? Kita harus supaya kita Berimbang. bukan berimbang juga supaya nggak ngomong satu-satu di ujung-ujung dan nggak ada bukti. Siap. Betul. Kita langsung cek aja dulu. Ayah cabut anak selama 3 tahun, dilecehkan usia 7 tahun, anakku trauma berat. Bejat ayah cabut anaknya selama 3 tahun, mental anak hancur. Itu judulnya dan thumbnailnya Pak. Bukan pemeriksaan. Iya, oke. Terus artinya itu kalau di YouTube saya ya. Iya. Terus abis itu kalau untuk YouTube berarti udah kita sama-sama lihat ya. Oke, saat itu ibu korban datang lagi ke sini Bersama pengacara bersama Reja pengacara Pranadia. yang lain, tapi saat Iya. sudah DPO. Belum. Sudah DPO. Oh sudah DPO ya? Oke, ini ada judulnya. Ayah curi anak selama 3 tahun, dia predator tiap saya tidur anak dilekan. Tokoh agama Cirebon cabut sendiri akhirnya jadi tersangka. Ada foto orangnya karena pada saat itu udah di DPO. Ada DPO, foto sudah diedarkan Betul. untuk masyarakat berarti kan? Betul. Oke. Diketahui umum. Artinya kalau masalah seingat saya tidak ada ya, kalau tim saya juga bilang ya. Iya. Betul. Tapi kami mengumpulkan di media sosial yang disebarkan oleh Hani, ada Pak. Media sosial siapa Pak? Hanifahnya sendiri. Media Dan sosial Hani saya Pak siapa? kita tidak tahu, yang Iya. jelas kita melihat, dan Hani meralat sendiri, bukan perkosaan, tapi hanya pelecehan. Iya, karena gini, setiap YouTube Uyakuya atau TikTok Uyakuya yang keluar itu pasti kadang-kadang sudah suka diambil sama media sosial di luar Ditambah dengan dikurangi. ada lagi Uyakuya palsu yang lain yang pengen cari Sensasi. sensasi juga banyak tuh. Betul. Jadi ini yang media sosial siapa gitu kan. Betul. Oke, tapi intinya adalah Bapak merasa bahwa kejadian itu tidak benar, tidak ada pencabulan. Tapi kenyataannya sekarang tersangka sudah Ditangkap ditangkap dan sudah Devel- dilemparkan ke kejaksaan. eh, P21 di- ya? Oleh siapa? oleh sesama tahanan Oh, di dalam penjara? di dalam sel polisi. Jadi kayak Peggy Setiawan, kayak Vina, kasus Vina itu. Enggak. Makanya yang saya sesalkan kok terulang kembali gitu Pak. Oke, artinya Makanya sekarang yang Bapak KPK salahkan siapa nih? Kita tidak menyalahkan siapapun, hanya saya berpikir begini, untuk perkara sekecil ini apa susahnya polisi kalau profesional tuh menyelesaikan gitu Bang. Ini kan Sekecil ini antara- tuh gimana maksudnya, Bang? karena ceritanya itu kan hanya drama aja Bang. Yang kalau saya bahkan kenapa Bang Kasman sampai di sini kan berkat bantuan IKU. Yang ternyata IKU juga telepon ke saya, ada rekamannya. Jangan percaya
ke Hani karena ini pemain drama, orang mohon maaf juga Oke. ada gangguan kepribadian. Saya paham. Tadi Bapak membawa-bawa Peggy Setiawan, kasus Vina Cirebon. Jadi Bapak merasa ini kan berarti ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Cirebon Kota. Berarti artinya Bapak bilang bahwa si N ini, si tersangka ini yang dituduh melecehkan anaknya sendiri selama 3 tahun itu dikriminalisasi gitu. Betul. Polisi salah tangkap menurut Betul. Bapak Agus Betul, Prayoga. Dan Bapak sekarang pengacaranya si tersangka. Tersangka. Walaupun dulu mendampingi Komnas HAM Komnas untuk mendampingi Perlindungan ibu korban ya. Betul. Oke, gimana nih Bang Kasman? Menurut Pak Agus ini tidak benar. Dan Bang Kasman masih pengacaranya Hani atau bukan? Karena ada Kang Reja, ada Henry dari Watimpes nih. Saya bingung Iya, juga nih. boleh gimana Bang Kasman? Karena Bang Kasman dulu yang kesini mendampingi ibu korban ya. Siap. Izin bicara. Iya. Saya mungkin komennya Pak Agus cuma 2 dulu. Hmm. Ada versi beliau sebagai penasihat hukum, ada versi di mana beliau sebagai kode etik. Hmm. Sebagai penasihat hukumnya, hak-hak seorang penasihat hukum, pengacara untuk mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah 100%. Itu hak. Iya. Tapi ingat, seorang profesi kayak pengacara itu punya kode etik. Yang dimana ketika dia diberikan kepercayaan, informasi dan segala macam, maka dia harus tetap pegang teguh terhadap kode etiknya. Maksudnya? Walaupun dia terjadi sengketa dengan kliennya, walaupun dia dijeli-jelikan oleh klien, dia tidak boleh membongkar hasil klien. Itu pengacara sebetulnya pengacara ember namanya. Mulut ember itu. Gitu. Satu sisi gini, kami tidak mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh penyidik sehingga beliau komplain. Itu hak. Terkait dengan persoalan kecil Pak Agus, kita punya anak. Mudah-mudahan keluarga Pak Agus diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Jangan pernah menganggap kecil, ya. Saya tersinggung kalau Pak Agus bilang kecil, ya. Karena anak saya juga pernah ya. Jangan pernah anak dianggap kasus kecil. Itu harus komitmen Bang Uya. Ini Bang Uya juga anggota DPR. Nggak, Belum ada vonis ini masih nggak, diduga. bukan. Jangan pernah Nggak bisa. terhadap kasus-kasus pencabulan anak dianggap kasus kecil. Kita sebagai pengacara yang punya anak, ya, harus punya rasa empati. Saya udah punya Saya cucu. juga punya mengkritisi dulu Bang Uya di diskursus kenapa saya panas itu. Apa diskursus itu apa? Diskursus waktu podcast Pak Agus itu, mereka ketawa-ketawa bicara tentang Sorry, saya nggak ngerti nih. Diskursus itu apa? Saya nggak ada ngerti. podcast Ada podcast. diskursus. Namanya diskursus. Diskursus. Ada siapa aja di situ? Di situ ada Bang Reza Indragiri yang di situ sebagai psikolog, ada Bang Agus, ada siapa nggak tahu. Itu mereka membicarakan kasus ini sambil ketawa. Saya sedih. Kasus yang ini. Kasus ini. Siapa yang ketawa? Ya mereka di situ. Termasuk Reza Indragiri. Iya. Waduh, saya bilang gitu. Untuk saya ini pengacara yang bukan kurang kerjaan ya. Aduh, ampun deh. Saya bilang Oke. gitu. Oke, itu nanti saya jelaskan. Gini Bang Uya. Saya berterima kasih dan menghormati Pak Agus sebagai pengacara Ibu Hani pada awalnya. Pak Agus itu sebagai pengacara, kami pegang kuasa. Enggak. Paham? Saya enggak Dengar. pernah tangan kuasa. Ini giliran saya. Nanti Pak Agus bantah aja apa yang Nanti, menjadi poin-poin. nanti Pak Agus juga bisa menjawab. Silakan aja. Siap. Ya. Pak Agus itu ditunjuk. Ya, kita pengacara itu memegang teguh pada undang-undang Pak Agus. Sebab selain dari undang-undang advokat, ada undang-undang tentang pemberian kuasa dan pencabutan kuasa. Pemberian kuasa itu kita benar jelas diatur di dalam pasal 1792 dan 1793 KUH Perdata. Pencabutan kuasa jelas diatur di dalam pasal 1816 KUH Perdata. Jadi kita nggak boleh baper dari pengacara. Hari ini dikasih kuasa, besok dicabut, nggak usah baper. Nggak usah lagi diungkit-ungkit. Segala informasi yang kita terima, kan orang cerita kepada kita itu kan dia percaya pada kita. Lalu kita bongkar hari ini, kalau dia bohong segala macam dramatis. IKU itu siapa? Penyidik bukan? Saksi fakta bukan? Kenapa Pak Agus yang pengacara senior ya percaya sama IKU? Bang Uya percaya IKU apa percaya data yang kami sampaikan di sini pada saat itu? Kalau saya netral, tapi kalau pada kenyataan faktanya sekarang Tersangka. tersangka sudah Udah. ditangkap dan sudah P21 gitu. Ya, kami tidak pernah memanipulasi data seperti yang Pak Agus sampaikan. Mungkin Pak Agus manipulasi data di awal itu urusan Pak Agus, kode etik Pak Agus. Tapi saya masih sebagai pengacaranya Ibu Hani, masih. Karena saya memang karena waktu Bang Uya, saya menyampaikan Ibu Hani, tolong carikan pengacara di Cirebon yang bisa konsen khusus persoalan polisi. Jadi saya menempatkan diri itu sebagai konsultan hukum untuk pembekalan di media-media segala macam. Karena saya kan waktunya. Akhirnya ditunjuklah Raden itu. Nggak apa-apa, cabut aja surat kuasa yang khusus Polres. Pendampingan saya di Polres. Saya suruh cabut, Pak Agus. Maaf sebelumnya. Ya, silakan, Bukan silakan. itu, ya. Saya suruh cabut karena saya biar berbagi tugas sama Bang Uya. Iya. Tapi dari dulu sampai hari ini saya masih pengacaranya.
Masih nih? Masih. Walaupun saya tidak intens berkomunikasi dengan polisi karena saya udah berikan kuasa pada yang lain kan. Saya suruh cari yang lain. Gitu. Oke, tapi kata Pak Agus, apa yang dikatakan itu mengada-ngada drama. Ya, Gitu. gini Bang Uya. Iya. Saya kita diajarkan tentang disiplin ilmu hukum. Iya. Di dalam menganalisa sebuah perkara kita menggunakan 3 asas hukum. Ada yang namanya mens rea, ada namanya actus rea, dan ada namanya criminal act. Dari 3 konsep hukum ini kami padukan dengan dokumen, keterangan, dan semuanya. Memang kami tidak begitu percaya pada keterangan Ibu Hani pada saat itu kalau tidak ada didukung oleh saksi dan dokumen yang lain. Tapi kalau udah ada dokumen dan saksi yang mendukung, lalu membuat kita yakin, kita sampaikan pada penyidik sehingga jadi tersangka. Kita sampaikan pada penyidik sehingga P21. Lalu apa? Apakah dalam proses penyidikan yang beliau banding-bandingkan dengan kasus Vina ada proses penganiayaan diintimidasi oleh polisi? Nggak ada. Aku yakin 1000% nggak ada. Saya yang sajikan data, saya yang sajikan dokumen, saya yang sajikan saksi. Ya, Pak Agus nggak pernah lihat data, Pak Agus nggak pernah lihat saksi. Oke, biar fair gini Pak aja Agus deh. pernah tidak mendapatkan video, mendapatkan foto, mendapatkan keterangan saksi bahwa Yono datang ke rumah orang tuanya Ibu Hani, datang minta maaf, dia mengakui kesalahannya. Jadi gimana, sorry Pak? Jadi Yono pada saat Yono proses siapa? itu tersangka. Oke, si tersangka lah ya. Tersangka datang ke rumah orang tuanya Ibu Hani, ya, datang minta maaf bersama istri dan bersama ibunya dan jemaah-jemaah. Ada bukti apa? Ada bukti video tuh. Ada, jadi ada. Ada. Kami sudah serahkan pada penyidik semua. Bapak Agus tahu nggak soal itu? Nggak tahu. 1000% nggak tahu, nggak usah tahu itu. Saya tahu itu. Enggak, Anda Gitu. jangan bilang so tahu Iya. juga, saya bisa. Ya nggak apa-apa, nuduh nanti Anda bantah juga aja. so tahu juga. Karena Pak Agus ini dari awal sejak saya terima kuasa Bang Uya yang terhormat, selalu nyerang pribadi saya. Apa seperti apa? Ya nyerang ungkit-ungkit saya segala macam. Tapi saya kan bukan Enggak, bukan nyerang yang persoalan gimana, perusahaan nyerang itu. Nanti saya perlihatkan Pak Boleh, Agus. boleh, boleh. Gimana Pak Agus menyebarkan nama saya. Tapi saya bukan pengacara yang cari sensasi, ada masalah saya lapor polisi, ada masalah. Enggak. Ibu Hani aja mau lapor polisi, Pak Agus menyebarkan informasi di diskursus. Saya larang, nggak usah. Ngapain kita nambah perkara? Udah kita fokus tentang kehidupan aja. Gitu. Itu yang pertama. Nah, dari analisa dokumen itu Bang Uya, sehingga kami menemukan, oh ada mens rea-nya ini. Oke, apa aja? Video pengakuan Video tersangka, pengakuan tersangka. dan minta maaf. Minta maaf. Apalagi? Ada hasil visum, ada keterangan ahli, ada psikolog, ada psikiater, ada saksi, mau apa lagi? Saksinya apa? Ya saksi-saksi yang melihat terkait dengan ini kan gini, menghubungkan sebuah peristiwa pidana itu kan tidak serta berdiri sendiri Bang Uya. Ketika ada keterangan saksi di jam sekian, lalu dikumpulkan dengan pakaiannya, lalu dihubungkan dengan keterangan ahli, itu menjadi sebuah peristiwa pidana. Oke, intinya ada data lah ya. Ada data, Oke. maka bisa tersangka. Nggak mungkin nggak ada data, nggak ada tersangka Pak Agus. Pak Agus kan pengacara Ya, oke lah, profesional lengkap gitu. lah ya, lengkap Tetapi jangan seakan-akan mengatakan mantan kelayan Pak Agus tukang fitnah. Oke, Pak Agus, saya ada saksi. Pak Agus ketemu dengan tersangka Yono di sebuah hotel di Cirebon, ya. Tersangka Yono. Yono pada saat itu belum dari tersangka. Pak Agus ya mencoba mendramatisir kasus ini supaya mengatakan Ibu Hani ODP. Saya ada semua buktinya. Buktinya apa? Ada foto semua, ada saksi yang mengatakan sama saya. Tapi apakah saya bongkar? Tidak. Dibongkar Saya aja, diam. biar jelas. Nggak perlu. Saya tidak perlu cari-cari Nggak masalah. sensasi. Oke, benar nggak Gitu. Bapak Agus pernah mengarahkan bahwa ibu korban GJ? Gitu. Dibuktikan aja, karena Gitu. harus ngerti juga gini ya, Iya. jangan so Nanti pinter, kalau so Bang teori, Uya so- butuh saksinya, so saya hadirkan, teori, tapi mukanya so situ. kode etik. Iya, oke. Gitu. Saya ada Coba saksi. lihat Iya. perjalanan hidup, Gitu. track record masing-masing kan bisa kelihatan. Saya Ada lebih yang mulia dari melanggar- Pak Agus. melanggar kode Oke. etik, mana yang Oke, tidak. gantian Kita sama nggak Agus perlu- ya. nggak perlu diajarin Lah iya. bebek berenang lah. Oke. Pak Agus itu Sekarang bisa ya. tidak membedakan antara apa itu OJ, apa itu playing victim, apa itu delusi, apa itu waham, apa itu NPD, kan banyak Bang. Pak Agus tahu nggak? Kalimat ODG Bedakan sama delusi, mana sama pelaku kejahatan, waham, sama mana bukan pelaku kejahatan. dan juga tadi mana kalau itu, bisa kalau bedakan itu dibilang nggak? semuanya Oke. lengkap, Bang. Kalau Istilah semuanya bagus, lengkap, bagus Bang. ya. Sekarang Abang dituduh macam-macam. Kalau semuanya lengkap, saya kira kita mengenal apa yang disebut quick response dan quick win. Proses hukum itu ringan, cukup sekian hari, sedang sekian hari, berat sekian hari. Ini bertahun-tahun. Kenapa sekarang jadi DPO, kenapa jadi P21 setelah kita pra-peradilan kan? Begitu pra-peradilan P21. Dan itu kita soal Bang. Hari ini tuh sebetulnya kami mau ke Jamwas, mau ke Jamdatun, mau ke Propam, mau ke Mahkamah Agung karena menyoal proses hukum yang carut-marut. Perkara yang tadi saya simpel itu kan antara anak, istri, dan anak kandung. Tapi tuduhannya adalah penyiksaan dan pelecehan.
Dan prosesnya yang katanya lengkap ada rekaman, kok bertahun-tahun, ada apa? Kenapa nggak dari dulu? Nah, kenapa Pak Ada Asman? apa gitu loh? Sebetulnya apa gitu? Pak Agus Kalau ini, penyidikan kan mudah sebetulnya. Gini, Iya. Pak Agus ini sebagai LSM, sebagai pengacara. Tapi saya hormati. Itu upaya beliau untuk membebaskan kliennya. Dalam hal ini saya mencoba posisikan ketika ini kan mantan kliennya. Ya, ketika mau pegang ini silakan, tapi jangan jelek-jelekan kliennya. Mantan Walaupun kliennya. mantan klien. Kan ini kan semua rahasia diceritakan di awal. Artinya rahasia itu nggak bisa lagi Pak Agus menggunakan rahasia itu melakukan pembelaan di pengadilan atau di depan penyidik. Konflik of interest, Bang Uya, itu kode etik. Bang Farhad tahu betul itu guru kami itu Bang Farhad tentang kode etik itu. Apa sih kode etik advokat itu? Seperti apa sih? Jadi kita ini Bang Uya diajarkan oleh Bang Otto itu, kalau kita udah terima kuasa 1 detik saja, karena klien itu cerita semua, lalu besok kita bentrok dengan dia, berproses Dicabut dengan dia, lah. dicabut lah itu, kita nggak boleh bongkar. Boleh nggak bisa jadi pengacara Nggak boleh. pihak lawannya? Nggak boleh. Oh, bukan boleh Nggak tuh ya? boleh. Kan kita udah komitmen. Karena Iya. apa? Jangan sampai kita terjadi konflik of interest gara-gara kita terima data itu lalu kita menggunakan data untuk melakukan pembelaan pada lawan klien. Nggak boleh. Oke, sekarang Pak Agus deh. Gitu loh. Ini ya Pak, kita kasih kesempatan Pak Agus ya, Pak Kasman. Intinya Pak Agus kan tetap meyakinin bahwa ibu korban ini berbohong, fitnah dan lain sebagainya. Tapi polisi tetap mentersangkakan si pelaku, si terduga pelaku. Jadi sekarang udah bisa dibilang pelaku nggak? Udah jadi tersangka. Tersangka aja. Iya, tersangka ya. Nanti lalu proses pengadilan baru terdakwa. Iya, tersangka dan DPO dan akhirnya ditangkap dan sudah P21. Artinya dengan kata lain, Pak Agus bilang bahwa polisi salah tangkap gitu. Proses penyidikannya yang tidak benar. Yang tidak benarnya gimana, Pak? Kan contohnya DPO. Apa sih DPO, Pak Uya? Daftar pencarian orang. Nah, kenapa orang jadi DPO? Karena sudah tersangka tapi menghilang. Nah, itu kan fitnah dan isu semua. Iya. Panggilan 1 hadir, panggilan 2 hadir, panggilan 1 sakit, panggilan kedua minta ditunda, tidak ada panggilan ketiga, tidak ada perintah menangkap, tiba-tiba DPO. DPO-nya pun tahu dari orang, dari Reza Ramadia itu. Dan ketika proses ini berjalan, istri sahnya dibully kemana-mana, disebut macam-macam. Padahal, mohon maaf juga nih, bukan saya membuka rahasia orang yang pernah kita bantu. Tapi kalau orang yang kita bantu akhirnya menjelek-jelekan, menyakiti kita, ngapain kita harus terlalu peduli mereka, Bang? Kita menutupi kekurangan orang, kejahatan orang juga untuk kebaikan. Dan saat itu pun kita tuh selalu berusaha, ini antar ayah, istri siri, dan anak tiri dan anak kandung minta dimediasi. Kita tuh ke polisi minta mediasi, minta pelapor dan anaknya diperiksa psikologis tidak pernah diindahkan, minta dimediasi tidak pernah diindahkan. Jadi banyak hal-hal kemudian Tidak ada diindahkan oleh siapa nih? oleh penyidik Polres Ciko. Oke, betul nggak Pak Kasman? Banyak anak. Iya. Di sana kan ada Harus humas bisa tentang bedakan. diskriminasi, ada juga eksploitasi tidak pernah. Jadi memang ada selain kriminalisasi ada diskriminasi. Makanya kemarin kita terpaksa pra peradilan ketika Pak Nono sudah ditangkap, ada pemerasan dan itu Propam langsung turun dan diproses. Justru dalam kesempatan hari ini atau besok pun kita akan ke Propam lagi menindaklanjuti. Gini, Jadi Bang Uya. begini, saya menyesalkan bahwa proses hukum yang tadi kalau disebut di diskursus ketawa pada saat yang bagaimana, nggak mungkin Nanti ketika buka aja diskursus. membahas ini ketawa-ketawa, kan enggak, ada saatnya kita harus bersedih, ada saatnya tersenyum, kan gitu. Ini juga tegang ya iya ketika membahas yang tegang, Iya, iya. tapi Nah, kalau ketika saya yang urusan lucu anak ya harus tegang. ketawa. Nggak boleh ketawa urusan anak. Pak Agus, maaf. Urusan Pak Agus anak. itu minim tentang pengetahuan bagaimana proses peradilan anak. Dari awal mengatakan kasusnya kecil, dari awal mengatakan kasusnya prosesnya lama, ya. Itu saya bagus. Yang namanya proses KDRT bedakan dengan proses pencalonan. Ya. Kekerasan. Bang Iyo, tidak ada istilah, tidak ada yang namanya mediasi, tidak ada yang namanya RJ, restorasi justice, nggak ada itu temukan. Tapi bila menjali saya berantem sama istri saya, dia memang harus mediasikan dulu. Lah ini kan salah prosedural begini-begini. Ini kan, ya. Tapi kasus-kasus, alhamdulillah kasus KDRT yang kita tangani dan kita advokasi, rata-rata suaminya masuk penjara. Kalau anak ada nggak? Oh ada? Nggak, maksudnya mediasi. Nggak ada. Nggak ada. Malah yang Itu terakhir kita kejahatan. kawal, Yang di Subang tuh bebas, Bang. yang mana? Yang di Subang. Lah ini anak apa KDRT? Undang-undangnya beda. Agus, maaf. Nggak, cuman gini, kalau masalah anak Seimbang ada yang dong. kita tangani juga waktu hampir 2 tahun yang lalu
dilakukan seorang oknum aparat polisi, dia mencari materinya juga, hanya diproses hukum 1 tahun 8 bulan tidak di PTDH, kita urus, kita bantu, dan akhirnya mendapatkan dibanding hukuman jadi 20 tahun. Itu kita lakukan juga. Artinya tidak ada mediasi. Iya. Tapi gini Pak Agus, kekerasan terhadap anak bukan hanya undang-undang perlindungan anak yang melindungi Pak Agus. Ada 5 undang-undang sekaligus yang melindungi perempuan. Ini khusus perempuan ya. Ada CEDAW namanya, Kesepakatan Konvensi Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak. Pak Agus kalau baca itu. Ada undang-undang hak asasi manusia, undang-undang dasar, ada undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, KDR. Ya, ada peraturan Menteri Perempuan dan Anak. Itu melindungi semua anak. Ini anak perempuan, bukan hanya, maka kami diskusi dengan penyidik di Polres Cirebon, ya ini jangan hanya fokus pada persoalan kejahatan yang terdapat ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi lihatlah perlindungan terhadap anak perempuan ini dari semua segi, baik hukum internasional ya yang udah diratifikasi oleh kita maupun dari undang konstitusi kita. Jadi jangan dianggap enteng, ketawa ketiwi, senyum-senyum terhadap anak. Nauzubillah menjali, semoga keluarga kita dihindarkan dari seperti Coba nanti cari deh namanya apa? Lihat diskursus itu. Diskursus siapa dari gender Giri, ada Bapak Iya. dan satu lagi ya? Iya. Ada Kasman sengaja. Dia yakin betul bilang bahwa berdasarkan hasil visum ada di kemaluan korban. Dilekanya nggak ada, tapi kapan lagi kita melakukan perlawanan? Apa nunggu anak cucu kita yang kena kriminalisasi? Jadi Pak Ini Agus, yang lucu di BAP, Mas. BAP yang menariknya, bukti-buktinya kan tadi surat pengakuan bersalah, WA, kalau kedua belah pihak mau duduk bareng, bicara restoratif justice, kan bisa selesai masalah, Pak. dimediasi dengan berbagai pertimbangan, tapi tidak pernah digubris. Ini permasalahan yang nggak ada, kok hebohnya luar biasa. Terus ada BAP yang lucu, Mas. Tapi pertanyaannya hanya ini, Pak, yang Pak Nono dijebak tuh, Dari pihak polisi pernah tidak mencoba untuk katakanlah mendamai kedua belah pihak? enggak juga, Mas. Kalau memang nyatanya pidana, tangkap aja. Nggak perlu mempertimbangkan ini tokoh, ini agama, nggak ada. Pembuktinya jenderal aja bisa ditangkap kok. Chat dari persoalan HF dengan NSA ini, Ya. HF menyampaikan Memang. tidak ada restorasi. Begini. Jadi bahasanya Barang- begitu, padahal mintanya Pak RJ itu tuh. Secara pribadi ya. Bumbu-bumbunya sih itu. Hmm. Makanya kenapa kita akhirnya ada laporan diskriminasi dan eksploitasi kan itu. Buntut-buntutnya sebetulnya peristiwanya tidak ada, tapi inginnya ekonomi. Karena memang pernah ada bahasa, kapan dibelikan mobil, rumah. Minta itu sudah pernah muncul. Punya kesediaan untuk memenuhi itu, Pak? Tapi kalau tidak ada kan tidak mungkin. Apa harus korupsi? Yang juga. Makanya ketika korupsi terjadi ini jangan-jangan yang penyebabnya adalah istri juga. Kan hanya mobil kan gitu. Dari Pak Nono nih, menyampaikan siapkan uang sekian, TF. Diambil oleh siapa, Pak? Uang 2 juta Oleh diambil? oknum. Oleh oknum polisi sampai datang ke rumah ngambil uang. Iya. Oknum polisi mana, Pak? Nggak serius, Pak. Saya serius ini. Jadi saya tantang nih, Pak. Ya siap. Namanya siapa, Pak? Ya itu jangan kode etik, Pak, kasihan. Kode etik, orang melanggar etik kok kode etik. Ya, semoga saja dia sadar nanti hukum alam akan berlaku. Dan permintaan kita pun berulang, Mas tolong dipertemukan, Oh, dipertemukan. sudah ada. Kalau Berarti maunya mobil, maunya apa? Ya tinggal geser-geser. Mobil kan tidak perlu mercy, Pak. Ya sesuai dengan kemampuan. Terlepas dari perjalanan kasus yang saya tidak tahu akan kemana, tentu saja saya berharap ditangani secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Pak, saya belum ganti baju, Pak. Ya. Kemarin kesini niatnya hanya buat laporan karena saya tidak bisa tidur nih, kasihan. Nyawanya seperti apa, solusinya seperti apa, pendekatan RJ sampai WA saya ke ajudan tuh ada, Pak. Minta dipertemukan. Kalau masalah netizen yang membuli saya, biarkan aja kalau orang tidak tahu. Dulu juga Bu Titin awal-awal juga habis kan dihazab oleh netizen. Berbalik Tapi berbalik. Betul, tapi dulu Bu Oke. Titin dibully kan kita yang muncul. Itu nggak Ya, itu pantas. haknya menilai. Itu pertama. orang ketawa, Yang kedua, dia terserah, Pak Agus ini gitu. sebagai mantan pengacaranya Ibu Hani mengatakan ada. Emang Pak Agus lihat, emang pada saat itu udah keluar hasil visumnya sampai menyebutkan bahwa di itu tidak ada lecet macam. Emang Pak Agus lihat anak, pelacur Pak Agus mengatakan Nggak, seperti itu. maksudnya pertanyaannya gimana? Lah Pak Agus Pelan-pelan, di Pak Kasman. diskursus Iya. ya, Katakan Di diskusi apa? itu, Bilang apa? ya, justru yang bahwa katanya semuanya tidak ada lengkap. lecet terhadap anak. Yang ngomong Pak Agus. Pak Agus, apakah Pak Agus Di podcast nih, Iya, podcast saya aja tuh tidak pernah membaca hasil visum karena itu rahasia negara, dokumen polisi. Loh, dari mana bisa mengatakan tidak ada chat terhadap anak? Nggak Itu nyambung kan- otak saya tuh Bang ya. Ya itu silakan. Oke, lah, itu gimana, kan Pak Agus? pendapat. Gitu. Atau Pak Agus pernah buka itu, lihat itu ada lecet tidak? Ini ngobrol. Lah kan begitu kan logika. Oke, logika saya lagi nih, berpikir saya begitu. Pak, potong ketika dulu. abang ditanya kan pasti menjawab Iya, dong. iya, oke. Kayak gini ya, sekarang saya potong dulu. Intinya kan sekarang tersangka sudah ditangkap, sempat DPO, sudah P21. Artinya nggak mungkin. Pra-peradilan dulu, Bang. Pra-peradilan pra-peradilan. berjalan dan sidang pertama, tapi tiba-tiba dalam waktu 1 hari, hari Kamis tanggal 10 keluar P21, keluar tahap 2. Itu mungkin terjadi kan? Ya silakan haknya. Ya Iya, iya. umumnya sih tidak. Iya. Dan ada surat Jampidum nomor berapa tanggal 19 Agustus 2024 ketika ada pra-peradilan pelimpahan perkara itu dilarang. Tapi ini dilanggar. Makanya kenapa kami mau ke Jampidum, Tidak mau ada ke itu salah Jawas. dibaca itu. Oke, nanti. Ada Saya dalam hal buktinya, ini saya mau bela lihat, mau Polres saya lihat Cirebon.
Salah itu Oke, pendapat itu. intinya kan polisi tidak mungkin menetapkan tersangka Tanpa ya, dua alat bukti yang sah. tanpa ada bukti, nggak mungkin itu konyol. Jadi kalau Konyol. saya yakin, keyakinan saya, polisi nggak mungkin gegabah. Tapi menurut Bapak, ini ada Tapi kriminalisasi. kasus Peggy sih gimana Pak? Ya, kasus Itu kan Peggy DPU sekarang juga masih- ternyata kan terbukti. Iya. Akhirnya Peggy bebas. Iya, Nah iya. ini kita tidak ingin. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan semua polisi seperti itu kan. Oh iya jelas. Iya, Cuma iya. ini kami sedang menelusuri kok masih selalu terjadi kriminalisasi dan rekayasa. Dan saya meyakini ini ada rekayasa. Oke, pokoknya Pak Tapi Agus untuk Prayoga itu harus kita buktikan kan gitu. meyakinkan ini ada rekayasa, Ada rekayasa, artinya rekayasa. Bapak menuduh polisi juga berarti. Oknum polisi betul. Menuduh. Menuduh. Dalam arti kata ini polisi Tidak profesional. Cirebon gitu. Betul. Oke. Contoh DPO saya bisa meyakinkan itu tidak benar. Gini Oke. Bang Uya, Karena itu Kalau sudah menyangkut menyangkut asasi proses ya. manusia juga. Iya, iya. kalau menyangkut proses ya, kita tidak usah terlalu mau ikut campur tentang proses persoalan itu. Iya. Kalau Bang menyangkut Uya, kalau proses tidak saat boleh ini, proses kalau bagaimana DPO, masyarakat kalau hanya proses persoalan DPO, saya yakin memang harus DPO kok. Kami dapat panggilan-panggilan dikasih tahu oleh penyidik kok. Tidak ada di tempat, dicari, tidak ada di tempat. Ya, Nah, DPO. kenyataannya menghilang nggak? enggak Bang Uya. Lah, ya, Iya. Untungnya menghilang Menghilang apa gimana? sih? Orang Oh, dicari-cari. merasa tidak berbuat kok. Tapi polisi tahu Bang Kasman sempat nyari orang ini nggak? lah nyari, nggak mungkin. DPO Nggak ada. Nggak ada. Dipanggil nggak ada. Segala. Bang gini Bang, Iya. kalau memang polisi itu secara administrasi benar, tidak perlulah tergesa-gesa sampai P21 kan. Yang Lah. seharusnya kalau mau setahun Lah, yang lalu dong, Tadi, jangan nunggu tadi Pak setahun Agus setengah. kritik Bang Uya. Kalau memang kasus ini benar ada bukti, kenapa lama prosesnya? Kalau saya justru sebagai Gimana sih? masyarakat, kalau saya sebagai masyarakat pencinta hukum, saya malah pengen justru ke depannya polisi ini dalam penanganan kasus secepat mungkin. Kalau menurut Iya, saya, kayak menurut saya, Anglo-Saxon. Murah dan Kayak Anglo-Saxon sederhana. gitu. 3 Iya. hari harus proses persidangan. iya, menurut saya begitu. yang selama Nggak ini banyak berlarut-larut. kelamaan justru. Kalau ini cepat mah harus dipuji dong Bukan, Bang. bukan Ini ini kan- kelamaan ini Bang, kan- setahun setengah, hampir Iya, 2 iya, tahun. iya. Keterangan Pak Hampir Agus 2 ini tahun kan jadi dan lebih. nggak nyambung. Masalahnya Gitu. begini, Iya. udah kasusnya kalau dibilang hanya tuduhan itu, ini malah ada ke Propam, ada ke Jamwas, ada Jampidum, ke Mahkamah Agung, kemana-mana. Yes. Merembet. Sekarang Bapak seharusnya dilaporkan nih. Sudah. Oke. Makanya kami ke sini juga kan udah menyampaikan bahwa kita ke Jamwas juga, ke Iya. Jagung juga, ke Mahkamah Agung juga. Iya. Jangan sampai mereka menyalahgunakan terus-menerus kekuasaan. Jadi Bapak yang Bapak laporkan siapa aja? Ya ke Jamwas, Jampidum, Enggak, siapa saja yang dilaporkan? penyidik Polres, Penyidik dan Polres Kejaksaan. dan Kejaksaan. Kejaksaan bahkan, tinggi. bahkan saya berencana juga melaporkan pengadilan ini proses hukumnya ada diskriminasi. Kan belum Ketik- pengadilan di baru P21 kan? Belum, tapi Iya. P21 dan tahap 2-nya langsung, padahal Jumat itu masih demo hakim, tapi yang ini kok dipercepat, dapat nomor ditentukan sidang. Padahal kita Senin kemarin itu sidang pra-peradilan, Bang. Maaf Bang Agus. Kemudian termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba hari Selasanya ada panggilan untuk pokok perkara. Maaf Bang Agus. Gimana? Cuma kami belum Iya. ada kuasa, Bang kita Agus, belum dapat. ajukan Iya. pra peradilan saat tersangka DPO apa saat tersangka di dalam ditahan? Ditahan. Ditahan. Ketika Kan? ada Perlu saya clearkan. kalau mau Saya segera tidak polisi tidak meminta saya untuk membela, tapi ini kita bicara depan publik, Pak Agus. Jadi harus memberikan edukasi hukum pada publik juga. Proses pra-peradilan itu tidak menghambat terkait dengan proses P21 dan register perkara. Pra-peradilan akan gugur dengan sendirinya apabila proses pokok perkara telah diregister di pengadilan. Iya, P21. Bukan P21. Iya. Selama P21 masih berlaku, Bapak masih berhak untuk lakukan pra-peradilan. Iya. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tetapi ketika putusan pra-peradilan belum diputus, tapi perkara sudah diregister di pengadilan, itu batal dengan sendirinya. Ya kalau Pak Agus mengatakan bahwa pas kami pra-peradilan di P21, emang nggak gugur pra-peradilan. Kata siapa? Tidak ada peraturan jaksa, ini peraturan jaksa agung, peraturan jaksa agung muda, atau peraturan jaksa pidana umum yang Pak Agung sebut. Setahu saya tidak ada peraturan kejaksaan itu yang mengatakan bahwa selama proses pra-peradilan tidak ada yang namanya proses P21. Itu hak. Ketika penyidik ya, ketika jaksa penuntut umum mengatakan bahwa berkas sudah lengkap, udah P21, segera serahkan tersangka dan dokumennya, berkas perkaranya, ya udah itu hak itu. Begitu Pak Agus. Jangan dipelintir macam-macam. Ini kita kasih edukasi hukum. Masa Gimana? harus Oke. ajarin Pak Agus 5 SKS di Gimana sini? Pak Agus? Gimana Pak Agus? Ya terserah itu kan Tanggapan. pendapat dia. Bukan terserah, bukan pendapat saya. Tapi- Itu aturan Terserah hukum. dia. Yang jelas gini Bang Uya, Iya. Gimana? kenapa ada pra-peradilan itu kan alat koreksi terhadap tindakan kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Betul. Punya semua warga punya hak. Punya hak. Cuma Iya. saya itu prihatin kenapa pra-peradilan selalu dipersulit. Sementara pra-peradilan itu Bang Uya kalau menghadirkan ahli pakai biaya. Kalau pengacara pakai biaya. Peggy Setiawan kalau tidak ada pengacara sosial yang turun gunung, Peggy Setiawan mungkin dihukum padahal proses salah.
Nah, saya dalam kesempatan ini kalau kita bicara edukasi, justru seharusnya negara, mungkin Bang Uya bisa menyampaikan, nanti kalau ada pra-peradilan tuh yang menyediakan biaya itu Ini kritik negara harus. hukum. Ya kritik. Kritik Iya, hukum. iya kritik Silakan. hukum. Dan Boleh, juga boleh. jangan Itu saya juga, ketika- kalau ini saya dukung ya. Jadi Ketika silakan. ada Iya, iya, pra-peradilan, iya. Bang Uya, Iya, iya, iya. ketika ada pra-peradilan jangan Iya. kemudian buat terobosan, tiba-tiba P21, tahap 2, sidang, yang tujuannya untuk menggugurkan karena Itu kan polisi, asumsi Pak Agus kan. saya yakin begitu, karena mereka Asumsi takut Pak Agus, takut ya. berhadapan membuktikan proses penyidikannya tidak benar. Cuma saya bayangkan seandainya Pak Uya yang dibegitukan kan kasihan, apalagi masyarakat yang tidak mampu. Yang mampu saja belum tentu bisa. Ketika mereka kalah, tiba-tiba dipercepat. Makanya kalau proses ini udah lengkap katanya ada ini, kenapa nggak dari dulu? Kenapa P21 setelah ada pra-peradilan? Itu aja Iya, pertanyaannya. jadi intinya nih kalau saya tangkap ya, mungkin asumsi Pak Agus benar mungkin. Insya Allah. Tapi bisa jadi itu juga adalah sebuah kebetulan yang memang pada saat itu polisi mungkin ada atensi untuk menggerakkan bahwa oke ini harus kita selesaikan P21 dan terregister, akhirnya sudah terregister, otomatis ya peradilan ya batal ya kan? Bukan batal, akan nanti putusannya dianggap Jadi ngabur-ngabur ini. digugurkan. Iya, iya. Jelas. Iya beneran. Pra-peradilan sekarang udah dicabut apa masih berjalan? Masih berjalan. Masih berjalan, kenapa Bapak kritik dengan P21? Iya. Kan nggak ada masalah. Loh, itu kan hak kita. Ini kan Lah strategi iya, dan tapi permainan kita supaya kami kita, hormati itu. kita Supaya- harus memenangkan pra-peradilan itu. Silakan. Makanya kami juga melibatkan Pak Farhad Abbas untuk mendukung nih proses pra-peradilan ini, kita tonton bersama. Silakan. Betul tidak apa yang kami Artinya ungkapkan? peradilan masih tetap dijalankan kan? Masih berjalan. Berarti nggak ada masalah dong Nggak ada sebetulnya. masalah Bukan. kan? Iya, Terus dari iya. tadi bahasnya Iya, apa? iya. Bahasnya kan Iya, iya. Kemudian tiba-tiba ada P21, Iya. ada pelimpahan, dan bahkan ditentukan sidangnya, Bang. Hmm. Yang prosesnya tanggal 10, tanggal 11, semuanya satu paket sehari, bisa didaftar, bisa dapat nomor, nunjuk hakim, sampai sidang. Itu yang akan kita sampaikan ke Mahkamah Agung. semuanya Iya. Kami ada. berharap Iya. Sebentar, supaya Mas Man. pra-peradilan sidang dulu, barulah pokok perkara gitu. Itu nggak bisa, itu salah. Nggak ada aturan, nggak ada dasar hukumnya. Itu harapan kita seperti Harapan itu. nggak Itu pakai, upaya. nggak itu harapan. Makanya Sekarang nanti Pak kan kita Agus tonton. ketika ajukan pra-peradilan, hukum acaranya apa? Maksudnya? Dasar ajukan pra-peradilan oleh Pak Agus itu, saya tidak pokok perkara bersama Pak Agus. Dasar hukumnya apa? Saya tanya. Kalau mengajukan Banyak. pra-peradilan. Apa? Banyak, ngapain diurai di sini, Pak? Lah enggak apa? Saya kepingin tahu aja. Dasar hukum ajukan pra-peradilan itu apa? Ya, banyak. Ya apa? Banyaknya sudah, apa? Sudah ada di Apa? di gugatan di permohonan pra-peradilan. Nah, nah, Silakan nah. Anda buka aja. Nah, Silakan Anda dasar buka. hukum Pak Agus ajukan pra-peradilan itu apa? Jangan bilang banyak. Cuma dua kok Dari banyak. Cuma satu. mulai barang buktinya. Bukan dasar hukum. Itu alasan. Dasar hukum Pak Agus ajukan pra-peradilan itu apa? Atau mungkin dicontohkan Pak, misalnya dasar hukum Pak. Iya, dasar Nggak hukum. perlu ngajarin Ini kan untuk orang teo- hukum senior. Untuk teori nggak perlu dibahas. Nggak, lah. saya Ini nggak bilang bukan teori. kuliah, nggak Nggak, perlu. nah. Saya sudah tidak Kalau akan alasan-alasan berteori. untuk ajukan yang jelas pra-peradilan pra-peradilan itu sudah ada di pengadilan, ada nomornya, sudah Oleh sidang sebab- kemarin. Dan Udah belum itu dicabut aja. kan? belum Belum dicabut. dicabut. Oleh sebab Masih itu berjalan. dasar Sidang hukumnya lagi apa? Jumat, Bang. Iya, Kemarin iya, polisi iya. termohonnya tidak pernah hadir, tidak Oke. ada jawaban. Iya, iya. Dan kemarin dikritik oleh teman keberatan ketika panggilannya sah tidak ke Kapolres. Hmm. Ketika dilihat panggilan sidang itu hanya diberikan ke Kapolres, padahal kita kan tertujunya Kapolri. Nah, kita ingin Kapolri juga ditembusi. Nah, kemarin itu dipermasalahkan, tapi hasilnya apa terserah. Ya, gini loh. Ya sah-sah saja, tapi kalau orang hukum kita udah kategori senior. Kalau beliau bilang udah ubar rambutnya, melakukan sesuatu di luar hukum itu lucu jatuhnya. Ya boleh aja itu kritik Anda. Mohon maaf nih, Anda boleh bilang begitu, saya juga bisa boleh. Bilang gimana? Anda pengacara tapi Anda juga sempat Apa? 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 Kuliah di Kuliah apa? Mulut Anda jangan itu sapar ada itu apa? Nah, kuliah di mana maksud sorry? Tenang, Bukan, tenang, Pak Kasman. bermasalah hukum juga Pak kan. Kasman, Malah suruh makan. Kuliah di mana Apa? maksudnya Pak Kasman? Bukan. Anda Pernah bermasalah Anda jangan hukum suka juga nyerang kan? pribadi, saya tidak nyerang Iya. pribadi Anda. Loh, dari tadi Ya. Anda Enggak. pengacara udah tua nanya Lah. teori-teori. Anda boleh nanya, saya boleh nanya. Enggak Ya, maksudnya. nanya, kenapa Saya saya? sendiri nggak tahu nih Anda nih masih boleh berizin praktek atau tidak, saya tidak tahu juga. Oh, masih boleh. Kalau enggak Kan, mungkin mohon saya maaf, sidang Anda- mohon beratusan maaf nih. perkara. Anda kan pernah ditahan juga kan untuk Iya. kasus itu kan? Ya, Bukan masalah pribadi, publik tahu Enggak, bukan pribadi lagi. urusannya apa dengan Anda? Ya kita tahu Hmm? track record Anda seperti itu aja. Hidup mulia Anda itu lebih mulia saya daripada Anda. Ya, Kenapa insya gitu, Allah, Pak monggo, Hasan? silakan. Iya. Yang Hidup nentukan mulia Gusti Anda- Allah bukan saya. Gini loh. Kenapa Mulia atau gitu? tidak bukan saya, Nah. bukan Gusti Allah. Iya, gitu. Anda Saya udah dihina kalah orang nggak debat. masalah. Ini kayak ini apa orang-orang kalah debat nyerang pribadi. Tapi Oke. kan saya tanya Bang Uya, Iya. dasar hukum peradilan itu apa? Kan hanya KUHA Bang Uya. Iya. Ya, alasan-alasan peradilan itu cuma 5. Yang satu diperboleh oleh MK tentang penetapan tersangka. Saya tidak mau itu pokok perkara. Kalau kita bicara KUHA Bang Uya, tidak boleh yang dia Bang Uya. Struktur administrasi pemerintahan di Indonesia itu jelas.
struktural polisi dari atas sampai ke bawah itu satu garis komando. Beda dengan sistem pemerintahan dari presiden sampai dengan wali kota sampai dengan RT itu beda. Nggak bisa. Nah, beliau-beliau ini menggugat para peradilan atas tindakan Polres Cirebon Kota ya. Tetapi yang diminta Kapolri. Kan Kapolri juga bisa kasih kuasa kepada Polres Cirebon Kota atau pada pengacara luar atau pada biro hukumnya. Kan begitu. Ini kan mau show off aja. Mau show off aja karena mau dia saya bicara politis sedikit sentuh politik. Karena ada kasus Vina aja mereka mau show off. Ingat, ini bukan kasus Vina. Ini kasus dan saat ini udah tersangka, udah P21. Mereka tahu nggak maunya? Kenapa nggak sidang-sidang? Siapa yang perlambat? Yang perlambat pihak mereka sendiri. Gimana? Dari udah tersangka nggak pernah hadir masuk DPO 5 bulan, hampir lebih kurang 5 bulan. Ya, udah DPO minta pemantaran sampai hari ini pemantaran sakit. Loh, kalau orang bantar itu hukum acaranya harus dikasih sampai sembuh baru proses acara. Kalau dia sakit tapi dia bisa kasih kuasa untuk pra peradilan. Katanya sakit di rumah sakit, nggak tahu. Walau alam. Tapi kami percaya sama polisi ya bahwa pemantar benar di rumah sakit. Tapi beliau tahu di mana beliau. Kan gitu. Di gimana proses hukum orang masih sakit. Yang namanya orang masih sakit depending. Perkaranya bukan hentikan. Nah sekarang proses kenapa polisi lama prosesnya segala macam. Lah iyalah klien Anda DPO ya lama. Gimana Pak Agus tanggapannya? Logikanya Iya. begitu. Oke, terus pertanyaan saya adalah kenapa setelah dikeluarkan DPO kalau memang si tersangka ini tidak menghilang, kenapa dia nggak datang? Nggak pernah dicari kok, Bang. Kenapa nggak datang sendiri? Ketika dipanggil sakit, panggilan satu, kan kalau di DPO itu kalau mangkir, nggak pernah mangkir kok. Iya. Keterangan dokter ada, permohonan penangguhan ada. Itu mangkir namanya Pak Agus. Menanyakan, Itu mangkir namanya. ada suratnya sah kok. Malaupun alasan Ya, apapun terserah. itu tetap Terus mangkir ada- namanya. Kenapa bisa bilang mangkir? Itu Nah, kan iya. pendapat Gini, dia aja. Di dalam pemanggilan polisi itu jelas gitu bahwa setiap orang yang dipanggil baik sebagai saksi ataupun tersangka wajib hadir. Ya, kalaupun ada alasan-alasan tidak ada Sakit. disebutkan alasan sakit segala Kan, macam. iya. Kalau alasan sakit segala macam itu harus dilampirkan dengan keterangan dokter dan polisi berhak ya. Penyidik berhak untuk membawa paksa ketika dia mengatakan sakit nih, berhak untuk membawa paksa untuk mendatangkan dokter dari Polri sendiri. Iya. Apakah dia sakit? Sakit itu sakit apa dulu Bang Uya? Ada kategori hukumnya itu. Apakah sakit ini dia bisa berbicara? Selama dia masih bisa bicara, selama dia masih bisa cerna, walaupun dia nauzubillah min dzalik, walaupun dia kakinya patah, tangannya ya Bang Uya ya. Selama dia bisa bicara masih artinya masih sehat rohaninya untuk berhadapan dengan penyidik. Begitu Bang Uya. Oke. Iya. Jadi sakitnya ada kategorinya. Gimana Gitu. Bang Bukan Agus? flu, baru flu bilang sakit nggak bisa Iya. begitu. Dibantah sendiri, dibenarkan sendiri. Apa nggak ada sebenarnya? Kan tadi sakit, udah tahu sakit kenapa nggak didatangin? Kok nganterin surat sakitnya juga kok? Berarti kan sah. Lah itu Tidak mangkir hadir karena sakit. karena apa? Tidak ada surat keterangan Kalau mau asli dokter diperiksa, itu. Sakit Datang. apa sih Pak Agus mau nanya sakit apa sih sampai berbulan-bulan? Sebentar, Apa? Bang. Sakitnya usus buntu. Yang akhirnya kemarin pecah ketika dipukulin. Oh, Akhirnya dioperasi. dipukul sudah tersangka kan? Tersangka. Tapi selama berapa bulan sih deponya? Hampir lebih kurang 5 bulan. 5 bulan. Apakah sakitnya nggak sembuh-sembuh sama 5 bulan itu Pak? Nggak anfal-anfal aja. Dan setelah ada DPO, nggak pernah ada DPO, nggak pernah ada panggilan juga. Nggak pernah dicari. Kenapa nggak inisiatif datang Pak? Kenapa saya di DPO gitu? Kan nunggu panggilan ketiga. Iya, iya. Nunggu ada undangan kembali. Oke, intinya tadi Bapak cerita dipukuli tahanan. Di-share Oleh siapa Pak? oleh sesama tahanan yang konon disuruh oknum polisi. Dan oknum polisi Artinya ini juga- tuduhan serius loh Pak? Maksudnya? serius kita Iya. udah lapor ke Propam kok. Oke. Ada transfer uang segala. Oke, jadi menurut Bapak si tersangka ini oleh tahanan karena disuruh oknum polisi. Betul. Buktinya apa? Sudah kita laporkan, Bang. Ya, buktinya apa yang Bapak tahu? Buktinya ada saksi memar dan sekarang kan akhirnya dioperasi Enggak, bukan. usus buntu. Buktinya dia disuruh oknum polisi itu apa? Kan ada saksi. Ada transfer Transfer ke siapa dari mana ke mana? ke oknum penjaga Polisi tahanan dari mana transfernya? dari keluarga tersangka. Dan bahkan Keluarga tersangka. ngambil uang ke rumah tersangka, keluarga tersangka. Keluarga sangat suruh angka gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Bapak menuduh oknum polisi nyuruh tahanan untuk membunuh tersangka. Ada bukti transfer dari keluarga tersangka ke oknum polisi gitu? Ada pemerasan juga. Jadi penganiayaannya yang mau bisa diperiksa, makanya kan akhirnya jadi viral, kemudian Propam turun dan kami juga di BAP Iya. dan diproses. Mm. Jadi penganiayaan juga, dugaan pemerasan juga ada. Nah, kita akan tindak lanjuti ini kelanjutannya seperti apa gitu.
kok terulang kembali seperti halnya kasus Peggy. Yang ini kita tidak ingin. Jadi kalau Pak Nono itu salah, ya segeralah proses, jangan berimbas kemana-mana. Pengacara untuk kasus yang kata Pak Kasman ini serius, cuma kenapa pengacaranya banyak banget gitu. Ya karena serius. Pak Kasman masih menganggap kuasanya. Lalu Henry dari Watim Press nih sebagai apa? Dia ngaku kuasanya juga. Dan blow up. Oke, menurut Pak Kasman Bapak. waktu baru datang juga begitu diuyak-uyak, undang semua wartawan heboh. Tapi kenapa tidak diproses-proses, tidak ditahan-tahan? Oke, menurut Pak Agus, saya mau tanya Pak sebagai kita pribadi ya. Siap. Menurut Bapak Agus, kasus pelecehan terhadap anak kecil ya, itu kasus ringan, apa kasus tidak serius, apa kasus serius Pak? Menurut Bapak nih, sebagai pengacara. Kalau peristiwanya nyata, serius Bang Uya. Makanya kenapa saat itu saya simpati, karena hari itu bergetar. Ya, kita Kalau- bicara general aja deh, bukan masalah nyata tidak nyata. Kasus Justru saat itu kita terpengaruh Bang Uya. Iya. Mohon maaf nih, mohon maaf Iya. kalau cerita ini sudah bercadar, menangis. Tapi dalam perjalanannya, latar belakang dan sebagainya, faktanya nggak ada. Kalau Bang Uya ngedengar 7 kali sejak umur 7 tahun, ada sih, kan seperti apa Bang? Tapi faktanya nggak ada. Tadi ketika ditanya visumnya memang tidak tahu. Cuma ketika ditanya, saya hanya mendengar konon dari penyidik ada lecet. Bahkan Mbak Uya sih cerita katanya ada jam sekian, jam sekian. Tapi setelah sekarang saya tahu konon juga nih Bang Uya. Visumnya tuh jam 2, jam 9. Tapi literatur yang saya pelajari kalau jam 2, jam 9 itu akibat olahraga ataupun apapun bisa. Jadi belum tentu akibat. ya, dengan arti kata lain, semua polisi, psikolog, ahli yang melakukan asesmen itu semua berbohong menurut Pak Agus ya? Bukan. Belum lengkap. Seharusnya kalau ini serius, kuncinya mudah kok. Efek dari apa sih bukunya? Yang Iya. makanya ini bergetar semua. Kalau Efeknya untuk sih. depresi traumatis, Nah, anaknya tidak. Kenapa? Iya. Kenapa sekarang setelah ditangkap bukti yang dikumpulkan apa kau ya? KTP, KK, ijazah. Itu bukti atau bukan? Gimana, Harusnya Pak? Gimana, Pak Kasman? psikolog, psikiater itu aja tuh. Anak ini depresi. Ya, kalau ternyata tidak depresi, Aduh, Bang, ya. Ya gimana coba terakhir ya. Gini, terkait dengan akta KTP apa segala macam tidak ada hubungan dengan kejahatan. kriminal. Kejadiannya ya. Ya, itu bagus ya. Itu hanya sebagai identitas diri. Bahwa anak ini Anda dari siapa, bersekolah di mana, atau dari orang tua siapa. Itu identitas diri, Pak. Bukan membuktikan bahwa terjadi pelecehan seksual, pencabulan, atau pemerkosaan kalau bahasa orang dewasa. Ya, beda Pak Agus. ya justru itu Dengar, kenapa itu yang psikologisnya dikumpulin. Saya Buktinya Loh, menyusul iya, lagi. karena anak ini akan ada nama sejak Iya, lahir iya. atau nama Saya paham. sejak lahir. Iya. Memang kita harus ada akte anak. Nah kalau benar siapa nama anak ini? Si A, mana aktenya? Kan begitu, karena belum Bukan punya data KTP. itu harusnya awal Nah, ketika udah itu lapor tuh. nih. Nggak usah kita ajar lapor polisi nih. itu. Gini. Kita lapor mobil hilang, mana mobilnya, Nggak mana bisa samakan saksinya, dengan itu bukan mobil. menyusul. Nggak Misalnya, bisa. Nggak bisa pakai misalkan apa sama dengan mobil gimana? Salah itu. Gini, Ya Bang namanya Uya. misalnya kok salah. Nggak, jangan pakai Gimana misalnya, sih? orang hukum misalnya. Nggak Anda boleh jangan bagus. benar sendiri aja. Bukan benar sendiri, saya berdasarkan aturan. Gimana? Aturan versi Anda. Bukan versi saya. Versi apa dong? Aturan kita baca masing-masing versi KUHAP. Ayo, siapa yang buat KUHAP? Itu terserah Anda. Bukan terserah saya, siapa yang buat KUHAP? Siapa Pak? Saya nggak tahu. Enggak tahu, tanya sendiri. Loh, Dia yang nanya. gitu. Gini, Bang Uya, maaf. Ya. Bicara psikologis anak. Iya. Saya ini bukan hanya sekali dua kali ketemu anak. Proses pendampingan pada saat asesmen, proses pendampingan BAP berkali-kali saya lakukan, tapi kita nggak ekspos di publik. Karena ini menyangkut anak. Anak itu ketika lihat pakaiannya, ketika ditunjukkan foto, bukan hanya nangis, mau pingsan. Mohon maaf nih, saya potong ya. Silakan. Boleh. Ketika, mohon maaf, saya Anda bawa ke sini, itu kan langsung semua media meliput. Ya. Ketika saya ikut mendampingi tidak pernah diliput Lah, sama kan- sekali, tidak mencari populer. Lah. Itu kan begitu diuyak-uyak langsung semua wartawan diundang. Kenapa? Tapi ternyata prosesnya pun Kenapa? tidak ada penangkapan, Kenapa? tidak ada penangkapan. Bapak tahu nggak kenapa? Sampai Tanya dong Bang Uya, Kapolres, kenapa apa diekspos ternyata- Bang Uya kasus ini? Kenapa diekspos? Biar menjadi perhatian dan Biar atensi. dari publik, Iya. bukan Ya, membuktikan betul. kan? Tapi Iya. kan Jadi harus- sebetulnya Bapak dilihat jangan- juga korbannya seperti apa, jangan Lah, dimunculkan. Ini kan Apakah berbahaya korbannya terhadap dimunculkan? Enggak. terhadap masa Dibenarkan depan apa? anak ini. Dibenarkan apa tidak Bang Uya? Enggak, kalau untuk korban tidak kita munculkan, nama juga tidak kita sebutkan. Bapak kalau kritik Iya. yang benar kritiknya, jangan salah-salah kritiknya dari Iya. tadi. Bicara perkara kritik polisi, bicara perkara gitu. Bukti itu semua menunjukkan mengarah pada satu orang, yaitu tersangka, bapak tirinya.
yang membesarkan anaknya dari usia 8 bulan. Itu buktinya mengarah ke sana saat ini. Maka kenapa bisa jadi tersangka, kenapa bisa di P21? Kenapa proses lama? Karena kami juga harus menghadirkan bukti-bukti sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum. Bukan keinginan kami. Ada bukti ini mana, unsur ini mana. Kita kan bicara mens rea-nya dulu Bang Uya. Mens rea-nya di situ ada mens rea, actus rea, ada criminal act. Nah, inilah kita rangkum supaya menjadi ada perbuatan pidana yang dapat ada perbuatan pidana tapi tidak ada yang bisa bertanggung jawab pidana, kan percuma Bang Uya. Ada perbuatan pidana, ada peristiwa pidana, tapi harus ada orang yang bisa bertanggungjawabkan perbuatan itu. Itu kan nggak gampang. Kalau dianggap ini kasus ringan, kasus itu, justru kasus ini serius Bapak, maka kami kumpulkan pengacara sama dengan Peggy. Kalau nggak serius, Bang Farhan nggak datang. Gitu. Kita mengkritisi lembaga, institusi. Kan gitu Bang Uya. Gitu, bukan, kita tidak bicara tentang kejahatannya. Kalau Pak Agus membicarakan bahwa Yono belajar dipukul polisi pada saat proses penyidikan, maka tidak ada tersangka, maka langsung basta tersangkanya. Tetapi ketika Pak Agus mengatakan bahwa Yono dihukum oleh sesama tahanan, lapor dong sama tahanannya, lapor, bukan peradilan. Tahanan itu bukan polisi, gitu loh. Ya banyak juga jalan tahanan gak dihajar kok pusing amat. Tadi mendengarnya ucapan saya bahwa saya pernah diperiksa propam dan diproses, berarti kan udah lapor. Ya, Apa hasilnya? iya. Hasilnya apa? Maksud saya, Diproses, Pak, diproses. Iya. itu lapor Iya. polisi. Iya. Maksud saya, Iya. lapor Iya. yang Iya. lapor Tapi yang saya betul. bahwa apa yang dilakukan Pak Agus saat merasa kliennya dirugikan atau ada tuduhan sesuatu, lapor propam itu betul. Iya. Dan intinya menurut saya sih gini intinya. Mari kita hargai. Ya sekarang kan ibaratnya tersangka sudah ditangkap, sempat DPO, sudah masuk Pembantaran penjara, sekarang. sudah di P21 kan segera dilimpahkan, berarti segera akan ada proses di Pengadilan. Intinya kita hargai saja, tapi Iya. keyakinan saya tidak mungkin polisi mentersangkakan seseorang. Kita bicara umum ya. Iya. Kalau bicara kasus Vina itu bicara Tanpa anomali ya. minimal 2 alat bukti yang Iya. sah. Intinya nggak mungkin mereka gegabah, ceroboh apalagi sudah ada kasus Vina. Nggak mungkin mereka mengulangi kesalahan yang sama kan. Tapi ternyata mengulang nih Bang. Ya itu Nah, kan menurut itu asumsi terus. Bapak, ya kan. Itu tuduhan serius Bapak, Makanya hati-hati. saya mengharapkan Iya. Bang Uya menyuarakan Iya. supaya pra peradilan berjalan dulu, jangan sampai dicegah oleh Nggak bisa. Nggak. Nggak boleh. Tata harus Bukan. kuhap Nggak, aturannya. intinya gini, kita hargai proses polisi dan juga kejaksaan, Iya. tapi kita juga hargai proses dari Pak Agus untuk melaporkan ke Jamwas, ke Propam dan lain sebagainya, kita hargai. Nanti apapun hasilnya, berarti kita harus legowo dan harus kita terima. Betul. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita bicara dari luar kasus ini, kasus penjarahan anak, pelecehan anak bukan kasus yang sederhana atau ringan, tapi serius. 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 Jadi Tapi harus harus setuju. pembuktian yang Iya. serius juga, Iya. jangan asal Dia jangan- kriminalisasi. Iya. Dia jangan Jangan senyum-senyum salah kalau sedang tangkap. bicara tentang anak. Ya itu saya belum lihat, nanti saya pengen lihat Lihat aja. diskursusnya di mana ya. Tadi Oke. Bang Uya Iya. banyak teori, banyak pasal, banyak apa, mengupas tentang pembantaran. Perkara ini pembantarannya seperti apa, beliau nggak tahu, coba berkomentar doang. Apa Pak Agus tanya saya? Tanya jawab ya. Tanya, ayo. Tadi saya Dulu mau tanya tutup nih. dong. Dia kan Iya. membahas pembantaran seperti apa dia nggak Ya tahu. makanya Bapak tanya saya supaya saya tahu apa tidak. Kan logisnya begitu. Bapak jangan Pembatalan bicara seperti apa, tahu. Pak? Untuk kasus ini, Bapak tanya membahas saya, biasa pembantaran komen. seperti apa, tapi komentarnya kan tidak lengkap juga. Saya kasus Dia pembatalan seperti tanya, apa? makanya tanya ke saya. Saya juga penasaran nih, Sebetulnya sudah tidak dibantar, Iya. kan sudah ditahan, Lah, Tanya saya dong. sempat Gitu. ditangguhkan, Tadi katanya Iya. salah. karena berobat, sekarang diproses lagi. Dia kan hanya mengutip pembantaran, tapi Bu, lanjutnya seperti Saya apa tadi nggak tahu, sampaikan nggak Bang tahu. Uya Hmm. bahwa kasus ini prosesnya lama juga ya karena ada pembantaran klien beliau ini sakit. Kan itu yang buat lama juga karena yang namanya orang sakit tidak bisa diproses pengadilan Bang Uya, tunggu dulu sembuh. Gitu loh. Kan gitu. Terus Artinya itu Tadi konteksnya Itu tidak seperti kuhabnya. itu. artinya logiknya itu kenapa jadi lama kan? iya. Salah satu logiknya begitu. Ini benar-benar Betul. terakhir nih, Pak kasih komentar Bapak Agus terhadap Bang Kasman, silakan. Singkat, Bapak juga sebaliknya silakan. Kalau melihat perkara ini sebetulnya kalau tadi berat, kalau kata saya tidak, sepanjang kita mendudukan pada porsinya. Karena saya tidak melihat sampai hari ini sesuai dengan yang masukan ada pada saya bahwa korban ini tidak seburuk yang diceritakan oleh ibunya yang kami anggap banyak dramanya. Oke, menurut keyakinan Bapak Agus Prayoga, si tersangka ini Tidak melakukan tidak, sama sekali. tidak sama sekali. Tidak, menurut Bapak ya. Menurut Oke. saya. Iya. Silakan Pak Kasman, singkat Pak. Singkat, saya mohon lewat kesempatan yang baik ini meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera meregister perkara
kepada pengadilan dan proses hukum biar tidak bias di tengah masyarakat, biar saya dan Pak Agus tidak sering di depan sosmed atau depan wartawan. Yang pertama, yang kedua, kami memohon kepada Bapak Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Cirebon Kota untuk profesional terkait dengan menghadapi proses pra peradilan yang diupayakan oleh pihak tersangka. Karena itu hak yang diberikan oleh hukum acara pidana Terhadap, dan Bapak ya. serius menangani itu. Yang ketiga, kami pesan bahwa siapapun yang menjadi pembela dalam kasus anak, jangan pernah menganggap kasus itu kecil atau tidak serius. Apapun peristiwanya, walaupun bukan pelecehan, walaupun hanya KDRT, kalau terjadi sama anak perkara serius, semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal Oke. alamin. Saya lihat, saya pengen bersalaman untuk ini. Ya, kita salaman juga. Iya, iya. No hard feeling ya, Pak ya? Iya, terima Ya, no kasih. hard feeling ya, Bang. Pak Kasman ya? Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak, guys. Kita lihat bagaimana kelanjutannya, ya. Silakan kasih komentar. Dan saya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.